Halo semuanya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Saya akan membahas sedikit tentang eh, fotografi dan juga komposisi-komposisi yang sering digunakan dalam teknik fotografi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, saya Jeo Sapa, Tenis Setiawan Hutapea. Umur saya sekarang ini 19 tahun dan saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Dianuswantoro Semarang di Udinus, jurusan Desain Komunikasi Visual atau orang lebih banyak menyebutnya DKV. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya. Yang pertama adalah pengertian fotografi. Kata fotografi berasal dari bahasa Inggris, yaitu fotografi. Untuk penyebutannya hampir sama, tapi perbedaannya ada dalam penggunaan katanya saja. Nah, kata fotografi ini berasal dari bahasa Yunani. Aslinya itu bahasa Yunani, yaitu dipecah dari kata fotos dan grafo. Fotos itu artinya cahaya dan grafo artinya menulis atau melukis. Sama seperti gambar yang ada di situ, terlihat bahwa kamera tersebut sedang menangkap cahaya kemudian melukiskan dalam kotak kamera tersebut ya. Jadi itu alasan kenapa disebut fotografi. Untuk pengertian fotografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fotografi itu diartikan sebagai seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Untuk zaman dahulu kan menggunakan kamera obscura yang menggunakan permukaan yang memiliki kepekaan terhadap penangkapan cahaya. Cuman untuk saat ini karena semakin berkembangnya zaman, kamera sekarang ini menggunakan kamera-kamera yang digital dan hasil gambar yang lebih bagus lagi. Nah, setelah ini kita akan masuk ke materi komposisinya. Yang pertama ada komposisi roll of third. Roll of third ini adalah jenis komposisi paling dasar dan wajib dipahami. Seperti yang terlihat, teknik ini tuh membagi 9 kotak yang besarnya itu sama. Kemudian menaruh point of interest atau objeknya itu ke titik pada bidang tertentu ya. Pada garis tertentu itu ya. Bisa dilihat seperti contohnya. Untuk yang kedua ada komposisi simetris. Simetris ini merupakan sebuah teknik yang menempatkan objek serta membagi bidang gambar dengan cara rata kanan maupun kiri sehingga terlihat simetris seperti yang di contoh foto ini. Nah, objek foto simetris ini bisa kita temukan di mana saja, seperti contoh itu jendela bangunan kota, jendela bangunan atau jendela-jendela dalam bangunan tua, bangunan bersejarah atau dalam gedung-gedung itu juga termasuk simetris. Kemudian benda-benda seperti tampak depan mobil itu juga bisa termasuk dalam simetris. Untuk selanjutnya yaitu negative space. Ini merupakan komposisi kreatif yang membiarkan banyak ruang kosong pada foto. Nah, di bagian belakang dari objek ini memang menonjolkan bagian kosongnya. Seperti yang bisa dilihat dari foto ini, objeknya lebih menonjol ketimbang backgroundnya. Dan backgroundnya terlihat tidak terlalu mencolok ataupun terlihat sangat polos ya. Sebenarnya negative space ini bukan hanya langit saja, melainkan ada padang pasir, bisa padang rumput juga bisa. Kemudian bisa menggunakan background background berwarna ya, background kain berwarna ya, itu juga bisa. Background kain polos berwarna juga bisa.
Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Nah, komposisi ini tuh hampir sama dengan simetris, tetapi kalau direfleksi itu butuh unsur pendukungnya, seperti menggunakan cermin atau benda-benda lain yang dapat merefleksikan objek. Seperti dalam contoh gambar foto ini, terlihat bahwa objek utamanya adalah gedung, cuman ada unsur pendukung genangan airnya sebagai unsur pendukung untuk merefleksikan si objek tersebut. Maka terbentuklah jadi refleksi. Kemudian komposisi yang terakhir adalah tekstur. Tekstur merupakan teknik mengambil gambar dengan menampilkan tekstur dari objek yang difoto. Dengan adanya ini maka si objek akan terlihat lebih detail. Nah, foto tekstur ini bisa didapatkan dari bahan-bahan yang alami ya, seperti kayak daun, batu, kayu, bahan alam seperti itu menghasilkan tekstur yang baik. Nah, kesimpulannya adalah komposisi yang tadi saya sampaikan itu merupakan komposisi yang sangat mudah dan biasa digunakan oleh fotografer dalam mengambil foto atau memotret. Dengan adanya komposisi tadi, kita akan semakin semangat dalam berkarya fotografi. Sekian presentasinya saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Maafkan kalau ada kesalahan kata atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan bagi Anda. Sekian presentasi saya tutup. Terima kasih.